Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban dalam program Barbecue Bincang Bareng Kolbi. Alhamdulillah. Gimana Bang Kolbi kabar? Alhamdulillah. Baik ya. Ini segmen ke episode Ini episode ke hitung-hitung 3 ya? kayaknya. Oh, alhamdulillah. Udah 3 minggu berarti kita 3 nih. minggu, ya. Di channel YouTube Majelis Rasulullah. Ya. Alhamdulillah. Nah, Bang Ipan, Bang Kolbi. Iya, sama aja. Sama aja. Iya. Kita Bang Kolbi deh. Bang Kolbi, ini sebelumnya mau nanya nih. Banyak juga yang penasaran Bang Kolbi. Antum nih punya suara tuh enak nih. Enak ini tuh dari kapan Bang Kolbi? Nah itu gimana tuh awalnya antum punya suara yang kayak gini gitu Bang? Anda sih sebenarnya nggak merasa punya suara bagus, gitu. Tapi kalau keturunan itu dari ayah saya. Kalau ayah Ane itu sebenarnya penyanyi. Penyanyi apa namanya? Dangdut. Oh, dangdut. Iya. Kadang-kadang suka ikut kompetisi di kantornya, kan juara 3. Dapatnya cuma magicom sama yang apa buat apa namanya? Pemanas air kayak gitu-gitu. Jadi cuman iseng-iseng aja. Jadi bakatnya itu talent yang apa emang turunnya dari ayah saya. Oh, gitu. Dan di akhir sekarang nih ayah saya lagi kurang sehat. Doain mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu. Amin. Beliau ini sekarang jadi muazin di salah satu masjid di tempat saya itu, di rumah saya itu di Masjid Al Istiqomah. Tapi sejak sakit udah jarang ke masjid. Mudah-mudahan ayah saya diberikan umur panjang dan juga bisa beraktivitas lagi menjadi muazin di Masjid Istiqomah. Itu dari situ, dari apa namanya kalau bakat turunan dari ayah saya. Oh gitu. Berarti kalau turunan kan suara itu kan turunan ya. Rata-rata ya hampir penyanyi, bapaknya penyanyi, anaknya juga rata-rata penyanyi. Berarti kalau gitu antum pernah jadi vokalis apa gimana? Iya, ini kan jadi gini, Rapsan. Jadi sebelum saya mengenal Majelis Rasulullah dulu di masa-masa apa namanya SMP, Ane itu bikin band-bandan. Bikin band-bandan sama teman-teman sekolah, MTS tuh. Ya kan? Selain main bola, abis main bola, nah terus ada usulan dari teman-teman tuh, bikin band dong, ayo bikin band. Ya zaman-zaman itu dulu zamannya Padi, Dewa 19, Sheila on Seven, band-band seperti itu. Banyak lah tuh yang genrenya pop gitu-gitu. Jadi ya seperti anak muda pada umumnya pengen buat band. Ya udah akhirnya kita bikin aja band-bandan gitu. Oh iya, latihan tuh habis pulang sekolah. Ya udah habis jadwal sekolah selesai pelajaran langsung ke studio. Oh, main di studio gitu Bang? Studio. Oh. Belajar, terus kita didaftarin ke salah satu sanggar. Ane lupa nama sanggarnya itu. Jadi itu di situ kita belajar. Jadi belajar cara teknik vokal, main gitar seperti apa, terus bassnya gimana, drumnya gimana, itu belajar. Terus sampai di satu titik kita manggung di beberapa tempat lokasi gitu. Kayak pernah di Anjungan DKI, Taman Mini Indonesia Indah pernah juga di situ. Jadi kita Ane ngalamin tuh ikut-ikutan band. Jadi sebelum ke Tanah Merah, sebelum kenal Majelis Rasulullah. Tapi kalau begitu mah bukan namanya band-bandan Bang, kalau belajar di sanggar. Itu mah udah jadi hampir jadi band serius kan? Hampir jadi band serius, tapi ya nggak jadi. Karena nggak jadinya? Ya nggak jadi karena bubar. Bubarnya nanti diceritain dah di akhirnya seperti apa. Oh, berarti itu anggotanya dari mana tuh Bang? Apa teman sekolah? Anak-anak MTS. Anak MTS. Jadi beda kelas, tapi karena kita mainnya kan MTS tuh dulu satu sekolahan, satu angkatan itu paling anak lakinya berapa gitu. Iya benar. Nggak banyak kan? Mungkin 50-60. Ya kita kan hampir kenal semua tuh. Iya. Dari kelas 1 yang satu angkatan. Iya. Akhirnya kita main bareng di situ, main bareng, main bola bareng, ya kumpul-kumpul bareng, hingga terciptanya usulan dari teman-teman, ya dibikin band yuk gitu. Ya karena ada yang bisa main gitar, ada yang bisa main drummer, gitu. Berarti emang udah bisa dari awal, bukan kita mau bikin band nih, kita latihan tuh bikin band gitu. Apa emang udah bisa dari awal? Udah ada, basicnya udah ada, jadi tinggal dalemin aja. Apalagi ditambah masuk ke sanggar itu kan. Oh iya benar. Masuk ke sanggar, lebih diperdalamin lagi gitu. Yang talentnya punya basicnya. Nah itu tahun berapa tuh Bang? Nama bandnya apa tuh Bang? Fasis Band. Fasis Band. Nggak terkenal. Nggak terkenal. Mungkin kalau teman-teman saya ngelihat nih,
teman-teman band. Mudah-mudahan pada ngelihat, nyimak gitu. Jadi ingat memori dulu kita pernah buat band loh, gitu. Fasis band. Fasis band. Fasis band itu diambil dari singkatan apa namanya, awal nama. Nama personil. Fandi Ajay. Ajay itu Indra Jayadi yang main. Kenal nih, Bang Ajay. Iya, Bang Ajay. Oh, main band juga Bang Ajay. Wah. Dia drummer. Pantes. Hah? Pantes, pukulan hadronya mantep. Oh, hadro kok dia nggak pakai ngelihat lagi dia. Banyak cerita itu gitu. Tapi pukulannya masuk gitu. Hebat tuh dia. Nah, siapa lagi tuh Bang? Basis berarti kan Fandi, Samsur Rijal. Samsur Rijal. Sekarang jadi ustadz dia. Oh. Irfan, Ivin, terus sampai S-nya Samsur Rijal itu kalau nggak salah. Fasis Ajay. Pokoknya Fandi, Ajay, Samsur Rijal, Irfan, Ivin. Oh. Gitu. Dia hebat. Berarti Irfan, Irvin, Firmansyah. itu seangkatan semua tuh Bang? Seangkatan semua. Berarti emang udah punya basic, tinggal Iya. dijalanin. Ya hanya bisa mungkin main gitar apa namanya, kunci-kuncian dasar-dasar aja. Masuk ke sangga dikasih tahu gitu, di pedalamin lagi gitu. Bawanya lagu apa itu Bang? Genre. Pop, ya kan dulu pop indie lah Pop gitu. indie. Kalau indie saya tahu kayak Kuch Kuch Hota Hai. India itu. Oh iya beda. Oh beda berarti. Bukan, oh, bukan. lain Emang itu. indie yang kayak gimana tuh Bang lagunya? Indie Bang? kayak Lagunya gimana tuh? Indie pop gitu-gitu? Iya, Sama? kalau pop kayak misalkan kayak Sheila on Seven kayak gitu-gitu. Coba Padi. Ani penasaran. Bang Kolbi nyanyi lagu Indonesia. Ini Ya, lagu pop jangan nih. dong. Kalau qasidah mungkin kita sering denger ya. Hah? Kalau qasidah Bang Kolbi tuh apalagi baca fasal maulid, qasidah. Aneh ngerinya ada yang dengerin. Lah terus kamu kenapa kalau dengerin? Ngerinya ada yang dengerin. Ya iya Gitu. sih. Cuman kan ya kali aja ada apa tadi Bang Ipan bilang tuh episode kemarin Produser. Produser, Iya. prosedur. Iya kali ada yang dengerin, ada yang minat. Aneh zaman dulu tuh Dewa 19 tuh legend kan. Ya siapa yang nggak kenal Dewa 19, Sheila on Seven dulu apa namanya juga sering hinggap di kuping saya tuh sampai sekarang sih gitu. Saya sering dengerin, sering nyanyi juga, tapi tujuan saya tuh bukannya saya ingin bisa apa namanya nyanyi, tapi untuk mengolah vokal suara saya buat qasidah. Gitu. Jadi latihan cengkok bahasanya. Iya. Latihan cengkok. Coba dong, mungkin emang penasaran Bang, bener deh. Kita Aneh nggak pernah dalam denger. banget sebenarnya. Coba satu album aja dah. Satu album? Iya. Waduh. Ini bisa, nih rumah gue aja bisa jadi rumah gue bener. Kalau satu album. Iya. Anu Ya. perspektif dulu Rapsan kalau Oke nyanyi gitu, beginian. boleh. Iya. Coba deh, satu ya. Aneh Refnya refnya doang. aja ya? Boleh. Iya, lagu Dewa nih. Kita dengerin. Ini aneh nggak apa nih. Ya kan? Iya. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu biar cinta datang karena telah terbiasa. Menurut saya oke. Enggak. Gitu. Ini Berarti dijuriin. Indonesian Idol. Kayak gitu. Oh. Ya itu. Ya, aneh udah lama nggak nyanyi begituan, Rapsan. Tapi masih inget lah ya. Maksudnya untuk mengolah vokal emang itu Ingat. emang penting Bang ya. Ingat. Tapi aneh kembali lagi niatnya tuh kayak ngikutin perkembangan band sekarang. Tapi kalau band-band sekarang aneh nggak terlalu ngikutin. Jadi aneh tetap karena ini ya kalau lirik-lirik yang sekarang tuh saya kurang suka kalau saya pribadi ya. Kalau saya suka tuh kayak yang misalnya Padi, Iya. yang begitu indah, Bermakna juga. Lagunya lebih enaknya Noah, dulu Peter Pan. Iya. Benar kayak gitu. Oke. Itu referensi dulu zaman 2000-an lah. Nah, Gitu. menarik sih Bang, bener. Apa namanya, apalagi antum yang backgroundnya seorang vokalis munsyid, hadroh, dulunya juga jadi vokalis band. Itu menurut aneh pribadi mungkin sama yang mendengar nih menarik gitu. Kok bisa gitu. Nah, Iya. mungkin yang penasaran ntar kita coba lanjut di segmen Insya kedua Allah. Bang. Jalan Nyanyi lagi ceritanya. nggak? Boleh kalau antum jangan. nyanyi. Nah, nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya. Kali ini kita lihat dulu ada yang mau lewat.
Oke, alhamdulillah balik lagi dalam program Barbecue Bincang Bareng Kolbi, alhamdulillah. Nah, Bang Kolbi ini semakin menarik ya bahasannya, jadi vokalis band, punya band waktu sekolah. Nah, itu kira-kira udah sampai mana tuh Bang, band Bang? Maksudnya berapa tahun jalannya, prestasinya, apa pernah ikut lomba, apa pernah ngisi kayak kalau dulu kan anak sekolah itu apa pentas seni ya Bang? Pensi. Di sekolahan gitu-gitu. Apa dulu kayak gitu apa gimana Bang? Iya, Kira-kira pernah ngikutin. Oh gitu. Pernah ngikutin. Jadi kita misalkan ada event, kita daftar. Daftar. Ya cuman karena dulu saya masih pemalu ya, sampai sekarang juga masih pemalu. Jadi saya orang yang nggak bisa gerak. Act out-nya nggak bisa di Gimana panggung. Nggak ada koreografi. Nggak ada gitu. koreografi. Oh. Jadi saya nggak apa namanya, kurang bisa menjiwai lah saat itu ya. Saat itu kurang, mungkin jalannya Allah mungkin saya nggak ke situ. Makanya saya juga nggak di all out di situ. Jadi hanya ini jalan hidup saja gitu. Ini jalan yang ente jalanin, nanti di ujung-ujungnya ente juga bakal apa namanya, pindah jalur gitu. Hanya jalur cerita aja sih, Rafsan. Pernah ikut pensi misalkan, ada kalau dulu zaman dulu tuh kayak misalkan ada apa namanya, bukan kompetisi, jadi kayak kita daftar, nanti band kita tampil. Gitu. Iya. Ada juga sekarang, lupa namanya itu. Sekarang ada masih mungkin ada ya. Ada. Cuman aneh karena nggak ngikutin kan, jadi nggak tahu perkembangan seperti apa kalau sekarang. Jadi dulu kita gitu. Misalkan di sana ada pentas seni. Jadi misalkan kita ikut, gitu. Kita yang daftar, bukan dipanggil. Iya, jadi kita ntar main di sono gitu. Masih sekarang sih kalau menurut Anda masih ada deh Bang, kayak di kampus-kampus gitu. Karang Taruna juga kadang-kadang bikinin gitu kayak gitu. Kalau di acara 17-an kita kadang-kadang isi acara gitu. Oh, gitu. Sampai paling ini sih di Anjungan DKI ya, di Taman Mini itu, karena itu atas nama sanggar. Oh, event. Jadi pihak Taman Mini dia ngundang sanggar itu. Sanggar itu bukan hanya band, jadi ada band, ada pantomim, ada apa namanya, pertunjukan yang lain. Ya, jadi dia ngambil satu paket. Sanggar kesenian. Sanggar kesenian namanya. Lupa saya itu namanya. Kalau nggak salah di Radio Dalam. Oh gitu. Jadi sampai ke Anjungan DKI itu. Pernah. Dua kali kalau nggak salah. Dua kali tampil. Tahun sekali apa dalam satu tahun? Enggak. Berderet. Lupa juga saya itu kan udah lama ya. Lupa. Enggak, jadi misalkan berapa bulan gitu sekali gitu. Oh gitu. Berarti emang sibuk juga berarti ya di band dulu tuh Bang ya? Ya begitu dah. Iya, jadi jadwal sekolah juga bentrok. Nah, mulainya berantakannya tuh pas lagi sekolahnya tuh mulai mencar. Nah, ini awalnya apa namanya, udah mulai jarang latihan. Udah mulai retak dah hubungannya. Gitu. Emang dulu di mana tuh Bang? Sekolah MTS, SMP biasa? Ana MTS di Madrasah Sanawiyah di Manaratul Islam. Oh, Manaratul Islam. Tahu? Gandaria. Iya, Gandaria. Sekolah Nane juga berarti itu Bang. Di situ pindah di Aliyah, Ana pindah ke Manpat. Untuk prestasi sih belum ada ya, karena kita masih band-bandan aja gitu. Apa namanya? Mengisi kekosongan aja saat itu. Lagunya yang dibawa ada antum atau teman-teman nyiptain lagu? Iya, nyiptain lagu. Cuman Aneh udah lupa kalau itu. Aneh udah lupa kalau itu. Nyiptain lagu saat itu, teman nyiptain. Aneh sih waktu itu nggak sempet nulis. Gitu. Karena udah mulai masuk sekolah ke Alia tuh, Aneh udah mulai sibuk sekolah. Kelas berapa tuh Bang? Udah. Kan Aneh di band ini kalau nggak salah 2 tahun doang ya. Kelas 2 berarti. Jadi kelas 2 Sanawiyah. Iya. Di kelas 3 Aliyah itu kelas 3 Sanawiyah itu udah mulai berantakan itu. Gitu Rafsan. Tapi emang suaranya Bang Ivan ini emang ciri khas loh. Maksudnya kayak orang nih dengar suara Bang Kolbi ini, wah ini udah kedengeran, udah tahu nih suara Bang Kolbi, vokalnya MR. Jadi udah kayak apa kosida MR, ya udah pasti tahu lah ini suaranya Bang Kolbi. Itu gimana tuh Bang ngaturnya Bang? Maksudnya kayak ngejaganya apa, jadi dari apa penyanyi band ini punya apa namanya ya, punya dampak gitu untuk dalam kosidah apa gimana kira-kira Bang? Sebenarnya dalam lagu ya, kalau dalam lagu apa bermusik, pasti kalau kita ambil pelajaran dari manapun ada. Kayak misalkan kita apa namanya vibration dalam suara ini
Nah, kalau misalkan kita mengolahnya, misalkan di dalam pop, dangdut, lagu-lagu India. Nah, kalau qasidah-qasidah itu lebih ke dangdut, yang lebih masuk ya, iya, yang lebih relate gitu, lebih nyambung lah gitu ke dangdut atau ke lagu-lagu India gitu, lebih ke Melayu. Kalau dulu kan dangdutnya Mas Abi enak, Mas Abi. Betul. Rasa cinta kan? pasti ada, gitu kan? Pengen goyang jadinya. Kalau qad kafani ilmu rabbi. Masuk Ya, berarti ya kayak gitu. Jadi apa namanya? Bener. Cengkoknya itu kalau Melayu itu lebih dekat dengan qasidah. Lebih relate gitu. Tapi kalau pop mah nggak ada kali ya. Tapi kalau misalkan masih denger lagu-lagu begitu bang? Dengerin lagu pop, apa lagu-lagu Indonesia Ana gitu. dengerin. Itu maksudnya ada dampak juga buat qasidah, antum dengerin untuk apa gitu? Iya, ini buat ngelatih. Buat ngelatih apa namanya? Cengkok. Oh, cengkok. Kadang-kadang kan ada cengkok yang khas misalnya dari vokalis band itu yang kita nggak bisa tiru atau bisa kita tiru. Ada yang nggak bisa kita tiru yang memang udah anugerah Allah. Emang khusus buat dia doang, nggak ada yang bisa ya? Iya. Oh gitu. Itu ya, aneh ngambil pelajarannya begini, Rafsan. Jadi ya aneh ngambil pelajaran biar jadi pahala aja gitu. Jadi kalau misalkan aneh cuman aneh nggak kaitkan dengan apa namanya buat hal-hal yang sifatnya religius, ya aneh cuman dengar begitu aja, dengar ya kosong gitu, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau aneh ngambil pelajaran, wah ini cengkok-cengkok ini nih buat ngelatih nanti buat qasidah gue biar apa namanya aneh biar qasidah itu lebih apa cengkoknya lebih udah terlatih lagi. Bener. Apa namanya vibratnya itu lebih ini lagi apa dalam bahasa studio apa nih ya? Cun atau apa nih? Bukan kayak naik turun, ya cun kayak gitu atau ininya tuh goyangan. Cengkokannya. Kan ada yang cengkokan itu lambat, ada yang cengkokannya itu cepat. Benar. Gitu. Itu buat dilatih aja sih. Tapi, kan kalau nggak dilatih, benar hilangnya. Tapi kalau dari dulu antum tuh pernah ada pola khusus untuk ngejaga suara nggak bang? Dari dulu jadi vokalis band sampai sekarang gitu. Ada nggak kayak harusnya nggak boleh minum ini, nggak boleh makan ini setiap pagi? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Aneh minum es. Sampai sekarang bang? Sampai sekarang. Esnya maksudnya dalam bentuk es? Ya es krim aneh demen. Makanya pemirsa yang dengar atau melihat ada yang ngirimin es krim, ya saya nggak nolak. Alhamdulillah. Kita lagi es krim. Air es putih biasa gitu. Kalau makan di restoran atau dimakan di tempat-tempat, pasti saya es jeruk. Es jeruk. Sambal juga saya makan, gorengan juga makan, penggorengan enggak, ya kan? Iya lah. Ya kagak muat bang. Gorengan saya makan, artinya saya nggak ada pantangan, Rafsan. Kalau gitu. Untuk hal ini saya kembali lagi kepada Allah. Jadi saya pasrah. Ini kalau saya pribadi, ini suara anugerah dan pemberian dari Allah. Kalau mau dikeluarkan, kalau misalkan saya lagi majelis nih, ya udah saya lillahi ta'ala. Kalau memang Allah keluarin suara, ya alhamdulillah. Kalaupun saya dikasih sakit, alhamdulillah juga, gitu. Mungkin disuruh istirahat, gitu. Tapi saya tidak ada kiat khusus untuk jaga suara. Artinya nggak ada, kayak tadi kan antum bilang, ada pantangan nggak? Kayak makan gorengan, iya. Saya sih nggak ada. Oh gitu. Soalnya kan kayak penyanyi-penyanyi itu pada, kadang tuh kalau ada sempat di kampus itu kayak ngundang band gitu-gitu, itu dia pasti kayak, apa namanya, minta sesuatu tuh yang harus disediain. Itu untuk ngejaga banget suara, katanya harus makan buah, nggak mau minum es apa gimana. Itu pasti mereka minta sama penitia. Iya, itu masing-masing kembali lagi kepada personalnya masing-masing. Ya. Memang udah dia kebiasaannya seperti itu, ya udah. Kalau saya nggak ada apa-apaan sih. Kalau latihan bang, maksudnya kayak setiap pagi kalau latihan pola nafas, apa latihan suara setiap pagi apa gitu, ada nggak kira-kira bang? Enggak, saya lebih suka latihan kalau lagi di jalan. Kalau lagi di motor, di kendaraan, saya dengar pakai headset, terus saya dengar qasidah atau dengar lagu-lagu gitu. Nanti saya ikutin. Jadi melatih cengkok itu. Oh gitu. Berarti emang punya dampak ya di qasidah itu. Tapi emang yang lebih utama qasidah bang ya. Iyalah. Gimana apalagi kita jelas ada pahalanya salawat. Benar, itu dia. Lagu-lagu yang tadi kita ya lagu-lagu dunia.
Ya dapat juga sih. Iya. Dapatnya apa, Bang? Hiburan. Hiburan. Iya, gitu. Nah, itu. Tapi kalau misalkan kita dengar antum qasidah sedikit aja. Qasidah apa nih? Apa kira-kira Bang Kolbi yang mau bawain atau yang familiar? Familiar. Banyak banget qasidah. Ciri jadi saya khas bingung. dari Bang Kolbi, ciri khas MR itu kan ada qasidah-qasidah. Ada qasidah mungkin di segmen berikutnya nanti, Nah. ya kan? Oke, boleh. Di habis jeda iklan nih, kita akan sambung. Boleh. Nah, Berarti nanti ya. kita tungguin aja. Segmen selanjutnya Bang Kolbi bakal qasidah. Tadi udah nyanyi, sekarang qasidah. Iya dong. Kita dengerin dapat pahala. Iya. Oke, mungkin itu dulu Bang Kolbi ya. Iya. Kita lihat dulu ada yang mau lewat. Oke, alhamdulillah balik lagi dalam program barbecue bincang bareng Gorbi. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang Gorbi nih udah di ujung nih. Tadi udah banyak nih cerita masalah jadi vokalis band. Sampai apa namanya tips-tips menjaga suara. Bang Gorbi ini gimana ngejaga suaranya. Nah, itu sekarang nih mau nanya lagi Bang, masalah grup band itu Bang. Akhirnya gimana tuh Bang? Masih ada sampai sekarang? Apa bubar? Gimana tuh Bang kira-kira Bang? Bubar. 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 Di tahun Kalau nggak salah di akhir daripada semester aneh kelas sanawiyah tuh. Di kelas 3 sanawiyah, kalau nggak salah tahun 99 lah. itu udah bubar. 99 tahun 2000 awal ya, saya lupa ada tuh. Antara itu, yaudah. Jadi bubarnya gara-gara sebabnya tuh karena sekolahnya mencar. Setelah lulus, saya di Manfaat Pondok Pinang. Teman saya juga ada yang di Manfaat, ada yang di Darul Ma'arif. Oke. Nah kan? Ada yang juga di sekolah yang lain. Akhirnya nggak ada waktu lagi kita buat ngumpul. Oh gitu. Nggak ada waktu lagi buat latihan bareng. Apalagi manggung. Bahasanya kalau latihannya nggak latihan, nggak berani untuk manggung lah gitu. Akhirnya ya bubar begitu aja. Tapi ngumpul sampai sekarang. Oh gitu. Masih kontak sampai sekarang gitu. Oh, tapi emang rumahnya jauh apa emang? Nggak jauh-jauh juga sih. Gitu. Deket-deket sih. Berarti masalah jadwal. Masa jadwal jadwal masing-masing aja. Oke, gitu. Iya, akhirnya bubar dengan sendirinya. Nah, ini apa nih? Batik Air. Batik Air lagi? Iya, kedengeran dari suaranya. Buntutnya kelihatan Bang Kolbi tuh. Buntutnya kelihatan iya, memang. Iya, Batik Air. Batik Air udah 2 kali nih disebut, udah di-spill. 3 kali kalau udah 3 kali. Nggak ada tiket buat journey ya. Itu dia. Nah, buat traveling nih. Kali ada Kolbi barbecue traveling. Iya, insya Allah. Disponsori oleh Batik Air. Insya Allah ada waktunya. Nah, oke Bang Kolbi. Berarti hubungan sampai sekarang masih kejaga? Masih. Apalagi yang satu dari anak kadro ya Bang? Iya. Bang Ajay. Sebelum saya bikin acara ini, saya udah bicara sama dia. Ketemu kemarin Majlis Mam Sasa. Nih, Ane mau bikin program nih, Jay. Ntar Ane sebutin tuh pengalaman Ane di band. Dia ketawa dia. Oh, iya benar. Ente lihat aja dah. Makanya ada yang gitu. Bakal menarik nih, Ane bilang gitu. Tapi kalau misalkan kita ajak ke sini bisa nggak Bang kira-kira Bang? Buat cerita pengalaman, iya gitu. Ada waktunya nanti kalau misalkan mereka ada waktu dan kita juga bisa nyambung silaturahim, kenapa enggak? Ya, gitu. Mungkin nanti ada waktunya nanti. Oke. Gitu Bang, berarti jadi bubuannya begitu aja udah. Berarti sampai sekarang hubungan masih ada, masih sering ngobrol gitu ya. Iya. Nah, oke. Mungkin yang terakhir nih Bang, sebelum kita tutup. Ini kadang suka apa sih namanya di dalam perjalanan tuh kalau sudah MR tuh bener-bener nempel banget gitu di otak. Apa yang nempel sama antum nih kalau? Banyak Bang, kalau sudah MR tuh bisa dibilang kayak
familiar, terus juga identik sama MR gitu. Iya. Kayak dari suara antumnya, terus dari hadronya itu kayak MR tuh identik. Kayak misalkan kayak qasidahnya itu satu ya Rasulullah. Coba dong, itu banyak. Jangan aneh lah, ini mah suara lebih ajib antum. Aneh emang nggak ada apa-apanya. Jadi kalau nanti kita bakal ada segmen, ada episode khusus bicara tentang qasidah Majlis Rasulullah. Apa namanya? Ada aturan nggak di hadroh Majlis Rasulullah? Nah, bener tuh. Terus ada nggak tuh apa namanya? Rujukan dari Habibana Munzir itu qasidahnya baca yang ini, misalkan gitu. Bener. Nanti kita bakal bikin episode khusus, ya kan? Bener. Jadi biar mereka nih juga terus menyimak dan terus mengikuti perjalanan barbecue, insya Allah. Iya Bang Kanu suka emang qasidah MR itu bisa dibilang apa ya, identik gitu. Ada karena ciri khas ya? Punya ciri khas Bang. Karena satu MR itu nggak pernah ngikutin video soal qasidah yang lagi rame, yang lagi viral. Terus apa namanya, awal mula qasidah viral itu awalnya dari MR sempet ya Bang ya. Dulu. Maksudnya ada salah satu qasidah yang rame itu awalnya dari MR. Tapi nah ini juga nih bakal jadi kita bikin satu episode itu. Iya, qasidah viral. Iya, pada masa yang banyak itu nggak tahu awalnya dari mana. Nah, ntar kita bakal kasih lihat sejarahnya nih, awalnya gimana ya. Contoh aneh kasih biar pada nggak penasaran. Karena aneh takutnya kalau bikin penasaran dosa. Jadi lagu Man Ana itu bagaimana aneh dapatkan bisikan nada Man Ana itu di mana itu akan saya ungkap. Kan mungkin banyak yang nggak tahu ya kalau Man Ana itu kan banyak yang klaim lagu Man Ana ini dari ini fulan dari padahal kalau di track recordnya tuh ada di Majlis Rasulullah. Benar. Karena Habibana Munzir kan pernah baca itu. Benar. Karena di MR kan kalau seingetannya nggak salah lihat di YouTube itu qasidah Man Ana itu 2017, 2016 sebelum viral ya. Ketiga Habibana Munzir itu. Benar. Nah, itu nanti kita bakal punya episode khusus kita ngebahas qasidah Man Ana dan qasidah yang lain. Bagaimana cara aneh dapat referensi nada. Nah, gitu Rafsan. Oke. Nah, mungkin untuk terakhir lewat lagi nih Bang. Apa yang kira-kira nih? Citylink. Oh bener, hijau. Iya, hijau. Bener. Kalau Citylink tuh di knalpotnya ada ring. Suaranya khusus. Agak cempreng gitu. Bener. Ya. Oke. Masa iya nggak ada tiket buat traveling ya? Nah, untuk terakhir Bang kalau gini. Sebelum kita tutup, aneh coba kita mau denger deh satu aja qasidah khusus, maksudnya yang familiar dan identik sama Majlis Rasulullah. Apa Bang kira-kira Bang yang untuk membawain? Mungkin Bang? Ya Rasulullah salamun alaik dulu zaman itu qasidah penutup yang legend ya. Nah, yang pasti dulu setiap selesai majlis Habibana suka minta dibacakan qasidah itu. Oke, mungkin untuk sekalian penutup ya, kita sama-sama dengerin Bang Kolbi ini qasidah ya Rasulullah. Tapi sekali lagi diingatkan bahwa barbecue akan selalu tayang setiap minggunya pada hari Sabtu. Makanya jangan ketinggalan episode-episode selanjutnya. Nah, sekarang kita dengerin Bang Kolbi qasidah. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, Rabbi fanfa'na ببركتهم وهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج الحمد لله. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.